Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Diki Permana dari bidang generasi muda Partai Gelora Kabupaten Bogor. Saat ini saya bersama salah satu bacalek dari Kota Medan yang kebetulan memang berkuliah di Kabupaten Bogor. Jadi beliau ini mendapatkan pendidikan politik ini di Partai Gelora Kabupaten Bogor. Dan inilah orangnya. Siapa Kang? Ya, Diva, Kang. Muhammad Rafif Diva. Muhammad Rafif Diva. Ya. Salam kenal teman-teman semua. Kang Diva ini kuliah di Kabupaten Bogor? Ya, saya di Taskia, Institut Taskia Sentul. Sentul. Semester akhir? Semester akhir, semester 8 ini sedang skripsian insya-Allah. Bulan 10 sudah, mohon doanya. Teman-teman juga mohon doanya semoga lancar selalu ya. Lancar. Nah berarti kalau dengar ya Kang ya, Kang Diva ini nyalonin sebagai bacalek DPRD Kota Medan ya? Kabupaten. Karena sedikit, saya sebenarnya di Deli Serdang Kabupaten. Deli Serdang. Cuman kan kalau kita sebut Deli Serdang, orang nanya-nanya lagi kan gitu ya. Jadi langsung kita spesifik Medan udah pada tahu semua kan, kita sebelahan sama Medan. Cuman memang Medan kan kota ya, kita di Kabupaten Deli Serdang. Kalau rumah itu dekat perbatasannya, tapi masih di Deli Serdang, di Tembung namanya. Ya. Oh iya, yang saya tahu karena tadi bahas Tembung ya. Yang saya tahu tuh Kang Diva ketua Tembung Kreatif. Ya, alhamdulillah itu juga kita 2021 ya. Bareng teman-teman. Sebenarnya idenya dari 2020 gitu. Ini kalau boleh cerita dikit ya, kita kemarin itu COVID kan, saya balik, kita balik, teman-teman juga di Medan kan pada libur tuh, sering ngobrol-ngobrol, saya nongkrong-nongkrong, terus kayak kosong banget nih gitu, nggak ada kegiatan kita kan. Sementara kalau waktu kuliah nih udah lumayan lah kan kegiatan-kegiatan segala macam. Balik ke rumah kita belum ada apa-apa segala macam komunitas, belum ada kegerakan-gerakan. Kita ya dari nongkrong-nongkrong itu sih, dari keresahan kita kayaknya perlu ada nih komunitas di Tembung gitu kan. Kita akhirnya apa ya kira-kira yang cocok gitu kan, karena memang mau ngangkat nama Tembungnya itu jadi Bang, Tembung itu satu desa kecil sebenarnya, tapi itu penduduknya cukup padat dan itu ibu kota kecamatannya lah bahasanya gitu kan. Cakupan kita sebenarnya kecamatan, nama kecamatannya Percusetuan gitu. Percusetuan, dan Tembung itu pusatnya, dan beberapa desa lain itu juga disebutnya Tembung gitu. Kalau kita di sana ada pasar, Bang. Kalau di sini pasar kan tempat jualan ya. Nah, kalau kita di sana pasar itu kayak areanya gitu. Pasar 1, pasar 2, pasar 3 gitu. Sampai pasar 13, 15 gitu. Tapi itu pun ada beberapa desa juga yang disebutnya pasar Tembung juga gitu. Tembung pasar 7, Tembung pasar sekian gitu. Nah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Terbentuklah di 2021 Oktober. Ini sedang jalan 2 tahun lah. Gitu kira-kira. Nah, dengan adanya Tembung Kreatif ini, apa sih yang diberdayakan dari Tembung Kreatif itu, Kang? Jadi target kita tuh awalnya tuh kita ngelihat kan kurangnya wadah anak muda di Tembung gitu. Kemudian banyak apa ya, kalau kita cerita kenakalan remaja segala macam gitu ya. Itu kan banyak, tapi kurang alternatif gitu. Selalu disuruh jangan deketin ini, jangan tawuran, jangan pergaulan bebas segala macam, tapi nggak ada alternatifnya yang muncul. Nah, kita pengen kita ada alternatif, muncul alternatif kegiatan untuk mencegah ya kenakalan itu, dan harapan kita juga itu anak-anak muda di Tembung banyak gitu kan, tapi banyak juga yang berprestasi di kampus-kampusnya gitu. Banyak itu di Medan gitu kan, karena kita dekat dengan Medan. Mereka kuliah di Medan, berprestasi di Medan gitu kan, tapi nggak kelihatan nih, nggak balik ke kampungnya, ke Tembungnya gitu. Kita pengen ngumpulin itu, fasilitasi orang-orang hebat lah, yang anak-anak muda hebat di Tembung, untuk yuk balik ke kampung nih, balik ke desa kita bangun desa kita. Nah itu target kita, dan memang sekarang sedang kita godok untuk ke situ gitu ya, karena memang ngasih di sini, dan teman-teman di daerah itu di pengurus hariannya ada ketua harian dan segala macam. Itu juga sedang kita godok lah bagaimana nanti ke depan Tembung Kreatif ini gitu. Nah Kang, berarti kalau Kang Diva ini menjadi bacalek di Kota Deli Serdang, Kabupaten Serdang, sedangkan kuliahnya di Kabupaten Bogor, berarti otomatis kegiatannya itu bersama dengan Partai Gelora Kabupaten Bogor. Iya, kebanyakan di sini. Nah, berarti dididik
politiknya itu di Kabupaten Bogor juga? Kalau di Dekan sih sebenarnya orang tuh juga di politik gitu ya. Oh, ya. Dan udah lama juga sih ngikut beberapa dengan orang tua. Banyak juga sih dari orang tua. Kemudian mungkin aktifnya karena di sini ya dengan Kang Diki dari GM Gelora Bogor Kabupaten, dan ya akhirnya karena kita di sini nambah relasi juga kan sesama Gelora. Harapan kita pengen ngembangin nih apa kita kira-kira yang bisa saya kasih, saya berdayakan diri saya untuk Gelora gitu. Jadi ya aktif di Kabupaten Bogor ya di Gelora gitu. Kenapa Gelora? Kenapa Gelora ya? Ini pertanyaan yang cukup menarik dan apa ya? Kan partai muda itu yang di image masyarakat itu kan PSI. Iya benar. Dan ada beberapa partai-partai yang lain kan. Dan ini kan partai baru nih Pak. Kenapa milih Gelora? Ya, kalau saya sedang skripsian juga ya Kang. Saya di jurusan manajemen bisnis syariah, tapi ngambil skripsinya di politik gitu. Karena kita juga belajar tentang manajemen, belajar tentang mengelola uang gitu segala macam, ada relate-nya dengan politik. Nah, kenapa Partai Gelora? Kalau dari penelitian saya itu skripsi ini sedang garap, disebutkan tuh 2019 dia ada satu artikel berangkat dari pemilu-pemilu sebelum ini, sebelum tahun ini gitu kan. Ada dari 2004, 2009, 2014, 2019 gitu. Dan uniknya di 2019 ini ada semua partai baru itu tidak ada yang lolos di pemilu. Sementara di 2004, 2009, 2014 tuh ada partai baru yang bisa lolos gitu kan. Nah, alasan di 2019 itu kenapa partai-partai itu nggak lolos, salah satunya karena mereka tidak punya tokoh dan juga tidak punya diferensiasi perbedaan dengan partai-partai yang lama gitu. Nah, di Gelora ini dengan berjalannya kita di hidup inilah maksudnya gitu ya, dan sedikit banyaknya melihat kehidupan politik di Indonesia, memang tidak ada beda kita kalau melihat secara umum ya, partai-partai ya baik itu yang lama yang sekarang ada, yang besar yang kecil tuh tidak terlalu terlihat secara signifikan perbedaannya gitu. Nah, tapi dengan adanya Gelora ini semacam ada satu harapan baru, ada satu perubahan baru, ada satu konsep baru yang dibawa oleh partai ini gitu Bang. Karena kalau kita lihat partai-partai sebelumnya gitu kan, banyak yang bicara tentang 5 tahunan, banyak yang bicara tentang jangka pendek lah bahasanya begitu kan. Sementara dari awal Partai Gelora ini muncul, mereka punya saya kan ngikutin juga dari awal lah gitu ya. Dari 4 tahun yang lalu sekitar waktu mau masuk kuliah itu. Dan sebelum itu juga saya ada beberapa yang ngikutin juga di berita-berita di Garbi segala macam kan. Nah, ada ide baru yang dibawa oleh Partai Gelora ini, bahwasanya kemarin tuh kan bawa Indonesia jadi superpower baru ya. Sebelumnya Indonesia 5 besar dunia gitu. Nah, sekarang malah lebih besar lagi superpower baru gitu kan. Dan ini satu hal yang besar, ide besar yang ditawarkan oleh Gelora gitu kan. Karena sejatinya gitu ya, seorang pemimpin itu kan harus punya visi jangka panjang, visi besar yang dengan visi itu dia menggerakkan orang-orang di sekitarnya begitu. Kemudian dengan visi yang besar itu akhirnya dia punya gerakan-gerakan yang besar pula untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Nah, itu yang saya lihat dari Partai Gelora yang sama-sama kita tahu nih visinya ini besar gitu. Dan tidak tahunan atau tidak jangka pendek, jangka menengah, tapi jangka panjang. Dan ini juga yang dicita-citakan loh gitu, sama founding father kita, sama pahlawan-pahlawan kita. Itu kan tertuang juga ya di Undang-Undang Pembukaan menjaga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini ada satu cita-cita besar Indonesia yang saya rasa ini juga harus ada di partai-partai politik nih gitu kan. Dan yang saya lihat baru ini adanya di Gelora begitu. Dr. Aliu. Berarti memang sudah mendarah daging ya sampai penjelasan panjang begitu. Belum mendarah daging ya, maksudnya udah kita tahu lah sedikit tahu cerita-cerita itu juga. Di masyarakat itu kan kayak Indonesia
emas, Indonesia superpower dan Indonesia 5 besar dunia itu kan kalau menurut orang umum kan itu rada utopis pemikiran. Terlalu benar. tinggi ya. Tapi sebagai kita generasi muda kalau kita nggak bisa meyakini itu kita bisa mencapai sana, kita nggak akan bisa sampai kan. Iya benar. Jadi kita harus meyakini kita itu bangsa yang besar, negara yang kaya yang akan bisa ikut andil dalam ekonomi dunia masa yang akan datang. Dalam percaturan politik dunia lah bahasa gitu ya. Nah Kang, menurut Akang nih, menurut Kang Diva, di Kabupaten Deli Serdang, apa sih masalah-masalah yang Akang lihat? Nah, belakangan ini lagi marak nih Bang, begal gitu ya, geng motor dan banyak juga di daerah-daerah itu karena kita daerah juga ya ada tentang masalah pendidikannya, masalah ekonominya, banyak lah macam-macam permasalahannya. Tapi kalau kita sebagai anak muda, memang satu sisi kita bisa melihat banyak, tapi kan daya kita untuk mengerjakan itu mungkin agak terbatas begitu kan, apakah dengan terbatas dengan uang atau terbatas dengan jaringan gitu. Tapi kita punya kemampuan. Nah, itu tidak menutup kemungkinan kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan di situ. Nah, itu kira-kira. Sebagai bacalek nih yang akan maju di kontestasi 2024 dari Partai Gelora. Apa isu yang pengen Akang bawa dalam membela masyarakat nanti di gedung DPR pilih nanti? Baik. Jadi kalau kita lihat ya secara umumnya itu satu memang yang paling fundamental, yang paling dasar di masyarakat itu adalah mindset pertama gitu. Karena bagaimanapun politik ini seharusnya bersih, politik ini seharusnya baik gitu kan. Tapi dengan elit-elit segala macam yang dilakukan oleh elit politik kita, sosialisasinya, kampanye segala macam, ini jadi satu hal yang dinilai kurang baik loh oleh masyarakat tentang politik. Nah, itu harapan kita ini kita bisa bawa perubahan itu di masyarakat, kemudian kita bawa ke ke gedung-gedung dewan kita begitu. Nah, kemudian untuk teknis segala macamnya, karena kita juga bagian dari anak muda, satu yang pengen kita bawa itu ya termasuk di kebagian kepemudaannya Bang. Karena anak-anak muda ini juga butuh kalau kita cerita anak muda ini butuh pengakuan gitu ya. Anak muda butuh pengakuan dan juga butuh tempat untuk pengakuan tersebut ya, untuk mengekspresikan apa yang dia pengen segala macam. Nah, itu kita pengen masuk ke situ juga. Nah, untuk masyarakatnya harapan kita bisa ngebangun ekonomi dan utamanya kita pengen satu negara yang besar kan dimulai dari hal yang terkecil yaitu keluarga. Kita pengen keluarga-keluarga di desa ini sejahtera, kemudian kita bisa bawa kebijakan-kebijakan, kemudian segala hal yang akhirnya bisa membuat dia mandiri gitu Bang. Karena ya toh kalau kita lihat politik belakangan ini, ya politik itu kalau nggak bicara uang gitu ya segala macam dengan kampanyenya atau bicara jabatan gitu. Itu kan satu hal yang kurang baik sebenarnya di dalam politik itu kan. Karena kalau kita bicara demokrasi segala macam, ya kita membawa ide, kita ngebawa program gitu. Dan bukan gara-gara uang, bukan gara-gara kekuasaan kita dipilih gitu kan. Tapi karena ide, karena ketokohan kita gitu. Ya itu kita coba pengen bangun di kita sedang. Boleh diminum dulu ya? Boleh Bang. Kasih sambil diminum ya teman-teman. Nah Kang, kita sebagai anak muda ya. Nah, kan yang kita lihat sekarang secara umum, anak muda ini kan jarang yang mau ikut berpolitik. Iya. Lebih spesifikasinya lagi tuh seperti kita generasi Gen Z lah. Mereka tuh udah melihat politik tuh udah rada males gitu. Nah, apa pandangan Akang tentang itu? Dan apa solusinya? Oke, jadi memang sangat disayangkan begitu ya Bang. Banyak tadi sentimen-sentimen negatif terhadap politik. Itu juga karena apa yang udah dibuat oleh para tetua-tetua kita gitu di dalam politik yang akhirnya ini mencemari nama politik begitu. Karena kalau kita sebagai anak muda gitu ya kita sebenarnya bisa milih apa aja gitu. Dan kita bisa memilih kita berwirausaha atau kita milih jadi tentara, jadi dokter, jadi apapun itu gitu ya. Nggak harus di politik memang, tapi ada bagaimanapun kita tidak akan pernah terlepas dengan politik ini gitu.
Kalau kita ambil akar politik ini kan dari kata Aristoteles tuh zoon politikon gitu. Manusia itu adalah makhluk sosial gitu ya. Jadi kita ini butuh satu sama lain dan saling mendukung, saling membantu di kehidupan ini begitu. Dan tadi kenapa harus politik gitu segala macam. Nah, itu juga politik ini adalah salah satu jalan pintas ya. Walaupun memang kita dengan berdarah-darah segala macam di sini, teman saya itu bilang, bukan teman ya. Saya sering dengar dari Fahri Hamzah, dari Anies Mata tuh banyak orang itu yang nggak mau berdarah-darah di politik gitu. Dan politik ini bukan sekedar untuk mencari kekuasaan gitu. Politik ini adalah untuk menebarkan kebaikan gitu, untuk memberi manfaat yang lebih luas dan untuk menjaga nilai kebaikan di dalam dewan-dewan itu, untuk menjaga kebaikan di dalam bagaimana kebijakan pembuatan kebijakan segala macam gitu ya. Dan harapan kita bisa masuk ke situ, karena kalau kata Neftamin Erbakan ya, siapa tuh gurunya Erdogan Turki gitu ya, dia bilang kalau orang baik tidak masuk politik, maka politik akan diisi oleh orang-orang jahat gitu kan. Ya walaupun kita sedang belajar jadi baik lah macam gitu kan. Tapi insya Allah dengan ide-ide kita, dengan idealisme ya mungkin masih muda, dengan idealisme kita, ya harapan kita bisa bawa perubahan di politik secara nasional gitu Bang Lidwan. Ya bagaimanapun politik itu akan tetap berpengaruh dalam kehidupan kita, dalam sendi-sendi kehidupan kita politik itu sangat berpengaruh, karena sekecil apapun kebijakan itu akan tetap berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Maupun kita nggak peduli, ya pasti bakal mengatur gitu ya. Nah Kang, terakhir Kang. Ya gimana tuh? Pandangan Akang tentang Indonesia Emas tahun 2045 dan kita sebagai generasi Gen Z yang akan melindungi nanti itu. Karena orang-orang yang sekarang nih, para boomer dan para milenial itu kan hanya mengantarkan kita ke sana. Sebenarnya generasi emas 2045 itu generasi kita loh yang di sana. Apa pandangan Kang Diva tentang itu? Nah, apatis nggak apatis ya Bang, maksudnya optimis nggak optimis gitu. Karena kalau kita melihat secara umum ya, apalagi kalau kita bicara Indonesia Emas 2045 kan bicara tentang bonus demografi, tentang anak muda yang sekarang sedang banyak gitu ya, sedang mendominasi di Indonesia. Nah, ada satu pesimistis saya gitu. Kalau anak muda ini, kalau kebijakan dan sistem yang ada di Indonesia ini masih gini-gini aja gitu, nggak mendorong kita menjadi manusia yang mandiri, manusia yang merdeka, dan manusia yang bisa mengerjakan apa-apa sendiri, nggak tergantung dengan pemerintah segala macam gitu. Nah tapi dengan pesimistis itu jadi optimis untuk kita, optimis untuk diri kita. Akhirnya gimana nih kita merubah ini gitu. Jadi nggak sampai di pesimisnya aja gitu. Tapi setelah pesimis itu kita mencoba ini untuk membalikkan keadaan jadi optimis gitu. Kita ingin mencapai Indonesia 2045 dengan ya tidak kita pungkiri kan kehidupan sekarang itu ya seperti ini gitu. Banyak kemiskinan masih di mana-mana, kemudian lingkungan juga masih berantakan segala macam gitu kan. Kejahatan segala macam di mana-mana. Dan satu poin pesimis tadi gitu. Kita bagaimana akhirnya bisa bergerak, bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk akhirnya merubah keadaan pesimis tadi menjadi satu keoptimisan untuk kita menyongsong Indonesia superpower baru dunia. Sebenarnya kan ini adalah PR untuk para pemerintah sekarang yang akan datang nanti, yang akan terpilih nanti. Bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat untuk mewujudkan wacana Indonesia Emas tahun 2045. Karena 2045 itu kan 100 tahun Indonesia kemerdekaan. Artinya seperti di Amerika dulu 100 tahun itu dia sudah menjadi negara maju. China sekarang yang lebih muda dari kita, yang kemerdekaannya bahkan kita lebih dulu, dia sudah menjadi Jepang juga begitu ya. Dan ini adalah PR dari kita sebenarnya, dimulai dari SDM Kang. Iya benar. Dari manusianya itu sendiri mau maju apa enggak kan gitu. Nah Kang, sepatah dua kata anak muda. Apa ya? Jadi anak muda itu kita punya banyak
kekuatan gitu. Kalau di Al-Quran kan disebutkan kekuatan muda ini terletak dari dua kelemahan gitu. Jadi manusia itu dihidupkan di surah Ar-Rum kalau saya nggak salah itu, manusia itu dihidupkan dalam keadaan lemah, yaitu waktu kita masih anak-anak, masih bayi, masih anak-anak. Kemudian di masa mudanya, di masa kekuatannya, yaitu kita sekarang remaja muda gitu ya, di usia-usia produktif. Kemudian lemah dan berubah lagi gitu. Jadi sangat disayangkan kalau masa-masa ini kita lewatkan gitu. Sangat disayangkan kalau masa-masa ini kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang sia-sia gitu. Jadi bagaimanapun anak muda harus bergerak dengan kemampuannya, jangan sampai tergantung dengan orang lain. Kemudian juga lakukan kebaikan itu dari sekarang. Kalau kita jadi kemarin saya baru baca juga bukunya Ustaz Anis tentang haji. Ketika yang menggerakkan kita itu adalah azam yang kuat gitu. Azam itu kalau kita bahasanya niat, ini di atasnya niat. Di atasnya niat. Ya, tekad gitu ya. Okay. Jadi kalau kata Allah tuh di Al-Imran, "Iza azamta fatawakkal 'ala Allah." Jadi ketika kita punya azam, punya tekad yang kuat, maka serahkan kepada Allah. Nah, jadi anak-anak muda ini ya harus punya, dengan kekuatannya, ya harus punya ide-ide besar, harus punya gerakan-gerakan besar yang ketika gerakan besar ini nggak disalurkan, nggak dimanfaatkan, itu sayang banget gitu ya. Karena apa yang kita lakukan sekarang itu kan menentukan masa depan kita gitu kan. Yes. Itu mungkin harapannya jadi anak-anak muda bisa melakukan kebaikan-kebaikan dari sekarang gitu. Kemudian jangan menunda-nunda kebermanfaatan, jangan menunda-nunda kebaikan yang ada, yang bisa kita lakukan gitu. Termasuk dengan belajar, itu juga satu kebaikan ya, kita belajar, kemudian bantu orang tua, bantu teman-teman segala macam. Itu yang perlu dilakukan anak muda lah, saya rasa begitu. Luar biasa sekali ini Kang Iba. Sebagai bacalek Kabupaten Deli Serdang, jangan lupa pilih. Siap. Mungkin segitu aja cukup ya, Ram? Ya, boleh Bang. Nanti terima kasih ya, ngobrol lagi. Terima kasih Kang Iba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang.